Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir batin kepada kita semua. Sholawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan manusia dari peradaban kehidupan jahiliyah menuju peradaban kehidupan yang modern. Semoga kita semua termasuk ke dalam hambanya yang taat, yang akan mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Perkenankanlah saya pada kesempatan kali ini akan membawakan topik tentang tingkatan neraka. Neraka adalah tempat di mana orang-orang yang senang menantang syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan segala hal yang dilarang oleh agama Islam, sekaligus mendustakan para rasulnya. Pada intinya, neraka adalah penjara di akhirat dengan segala siksaan yang sesuai dengan apa yang dilakukan umat manusia semasa di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 43 sampai ayat 44 yang artinya, dan sesungguhnya Jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka, pengikut-pengikut syaitan. Semuanya Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Neraka adalah tempat yang paling buruk untuk ditinggali. Makanya, semasa hidup di dunia sudah seharusnya kita menjalaninya dengan bersungguh-sungguh mengikuti ajaran Islam dengan baik. Ada beberapa tingkatan neraka yang mesti kalian ketahui berikut ini, sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Yang pertama, yaitu ada neraka Jahanam. Mayoritas ulama tafsir menyebutkan bahwa Jahanam adalah tingkatan teratas neraka yang dikhususkan bagi umat muslim yang selalu berbuat maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 8 yang artinya, mudah-mudahan Tuhanmu akan melimpahkan rahmat-Nya kepadamu, dan sekiranya kamu kembali kepada kedurhakaan, niscaya kami kembali mengazabmu dan kami jadikan neraka Jahanam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman. Yang kedua yaitu neraka Lazzo. Menurut Mujahid dalam tafsirnya, kata Lazzo berarti menyala-nyala. Mereka yang akan menjadi penghuni neraka Lazzo adalah mereka yang mendustakan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat 6 sampai ayat 7 yang artinya, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu. Karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Orang-orang yang kafir bagi mereka azab yang keras, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Yang ketiga yaitu neraka Hutomah. Calon penghuni neraka Hutomah adalah kelakuan manusia yang sekarang menjadi kebiasaan, yaitu ghibah. Mereka yang mulutnya terbiasa mengumpat dan bergosip akan dibakar dengan panasnya api neraka yang beribu-ribu kali lipat panasnya dari api dunia.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Humazah ayat 4-8 yang artinya, sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutomah. Dan tahukah kamu apa itu hutomah? Yaitu api yang disediakan oleh Allah yang dinyalakan, yang akan membakarnya sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Yang keempat yaitu neraka Sa'ir. Ini adalah tempat di mana para penghuninya selalu mendustakan pemberi peringatan, sekaligus orang-orang yang suka membantah tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ilmu pengetahuan. Yang kelima yaitu neraka Jahim. Orang yang selalu mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi penghuni neraka Jahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 10 yang artinya, adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itulah penghuni neraka. Yang keenam yaitu neraka Sakor. Umat Islam pasti tahu kalau sholat itu adalah tiang agama. Jika mereka tidak melaksanakannya, maka mereka telah mencoba untuk merobohkan tiang agama itu sendiri. Nah, neraka Sakor ada untuk mereka yang tidak menjalankan sholat dan tidak menyantuni orang miskin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mudaththir ayat 42-46 yang artinya, apakah yang memasukkan kamu ke dalam Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang yang miskin. Kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan. Yang terakhir, yaitu yang ketujuh, ada neraka Hawiyah. Disebutkan dalam banyak riwayat, neraka Hawiyah adalah tingkatan neraka yang paling bawah. Di sanalah orang-orang munafik berada. Orang-orang yang selalu ikrar beriman, namun hatinya adalah orang yang kufur. Nah, itulah nama tingkatan-tingkatan neraka yang menjadi tempat paling mengerikan dan menakutkan di akhirat. Pada akhirnya, segala hal yang dilakukan selama kita di dunia adalah cara kita untuk meraih tempat yang seharusnya di akhirat kelak, baik itu surga maupun neraka. Semoga kita semua bisa terhindar dari panasnya api neraka. Amin ya rabbal alamin. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah, khilaf ataupun keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah, khilaf, dan dosa. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak puasanya.